Hari ini kita mau rekam KLB Direct Train rute Semarang-Jakarta yang merupakan kereta api uji coba, yaitu layanan langsung tanpa transit. Tapi sebelum itu kita akan hunting kereta api juga, seperti KLB Kereta Inspeksi Selatan ini. Kereta api Direct Train pada awalnya dijalankan oleh PT KAI hanya untuk 2 hari aja, yaitu pada hari Senin 9 Desember 2024 dan Selasa 10 Desember 2024. Dan mungkin akan ada uji coba lagi setelah dilakukan evaluasi. Kemudian yang akan melintas ini adalah kereta api Argo Cirebon. Barusan kereta inspeksi utara. Jadi menjelang pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, PT KAI kembali melakukan inspeksi yang terbagi menjadi bagian selatan dan utara. Dan nantinya kereta inspeksi utara akan bertemu dengan kereta api Direct Train ketika di stasiun Cirebon. Mengenai kereta api Direct Train, sebenarnya konsep ini bukanlah pertama kali ada di 2024, tapi jauh sebelum itu, tepatnya 5 tahun yang lalu, pada 1 Oktober 2019, PT KAI udah pernah melakukan konsep serupa ini di rute Jakarta-Bandung pada kereta api Argo Parahyangan Excellence, kemudian melintas kereta api Dharma Wangsa. Walaupun 5 tahun yang lalu udah pernah ada konsep yang serupa, tapi sayangnya saat itu tidak bertahan lama karena adanya pandemi COVID-19. Dan bedanya dengan yang tahun 2024 ini, konsep Direct Train dicoba pada kereta yang rutenya lebih jauh. Berikutnya melintas kereta api Argo Dwi Pangga. Barusan kereta api Parsel Tengah akan bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Utara. Jadi kabarnya untuk masinis kereta api Direct Train, jadi masinisnya cuma bawa keretanya dari Gambir ke Semarang aja. Sedangkan untuk lokomotif dinasnya dari Depo Cipinang hingga ke Gambir akan dibawa oleh masinis yang lain.
Jadi, masinis yang membawa kereta dari stasiun Gambir biasanya harus membawa lokomotifnya dulu dari depo Cipinang ke stasiun Gambir. Namun kali ini perannya ditugaskan ke masinis yang berbeda, supaya masinis kereta api direct train tidak terlalu lama berdinas. Lalu ini kereta api Taksaka. Pada perjalanan semalam, kereta api direct train berjalan langsung di stasiun Cirebon sesuai programnya. Artinya tidak ada pergantian kru. Namun untuk hari ini, apakah stasiun Cirebon akan berhenti atau tidak? Nanti kita akan menunggu jawabannya. Kemudian ini melintas kereta api Abang Priok Cargo. Pada uji coba kereta api direct train kali ini, rangkaiannya memakai kereta terbaru, yaitu Stainless Steel New Generation Transit 18 milik KA Bima. Ditambah lagi terdapat kereta kompartemen yang dipasang juga, soalnya mengikuti formasi KA Bima. Selanjutnya melintas kereta api Serayu. Mengenai harga tiket kereta api direct train, PT KAI memberikan promo sebesar 50% untuk kelas eksekutif hanya Rp200.000, sedangkan kelas kompartemen seharga Rp750.000. Tapi kabarnya cuma beberapa kereta aja yang dijual tiketnya. Kemudian berjalan langsung kereta api Pangandaran. Jadi, sebelum kereta api direct train menjalani uji coba di rute Jakarta-Semarang, pada satu hari sebelumnya, tepatnya pada 8 Desember 2024, PT KAI melakukan uji coba terlebih dahulu di rute pendek, yaitu dari Gambir ke Cikampek. Dan setelah ini akan melintas kereta api Sembrani. Kemudian melintas kereta api Tawang Jaya Premium dan akan berangkat KRL TM 6000. Dan untuk kereta api direct train pada hari ini, kita akan merekamnya di stasiun Karawang ya. Jadi setelah kereta ini kita akan berpindah menuju ke stasiun Karawang.
siang ini kita udah berada di stasiun Karawang. Dan Jor 3 akan masuk kereta api Walahar. Dan untuk kereta api incaran kita, jika tepat waktu akan lewat di Karawangnya nanti sore sekitar jam 3. Berikutnya kereta api Airlangga. Karena baru saja kereta api Walahar baru datang, maka penumpang yang baru turun belum dibolehkan untuk menyeberang. Karena Jor 2-nya akan langsung lewat kereta api Airlangga. Yang siang ini katanya ada boneka dino kuning yang ikut naik kereta apinya. Selanjutnya kereta api Banteng Kargo. Kereta ini kesiangan karena terlambat 6 jam lebih. Dan nama kereta ini juga unik ya, karena seperti nama hewan yaitu banteng, yang merupakan singkatan dari Kampung Bandan dan Benteng, yaitu stasiun awal dan stasiun akhir dari rute kereta ini. Kemudian kereta api Jakatingkir yang hari ini untuk dari Jakarta perdana memakai rangkaian baru stainless steel New Generation TS20. Sedangkan untuk dari Purwosari perdananya itu pada kemarin. Jadi kereta ini mendapat upgrade lagi dari ekonomi NG modifikasi menjadi ekonomi NG stainless steel. Lalu keberangkatan kereta api Blambangan Express. Dan ini menjadi video terakhir yang saya rekam ketika kereta api Blambangan masih memakai eksekutif model 48 tempat duduk. Karena pada 2 hari berikutnya kereta eksekutif Blambangan akan diganti menjadi memakai eksekutif stainless steel model 50 tempat duduk.
Barusan kereta api Saung Galih yang hari ini ditarik oleh lokomotif 206. Dan beberapa menit lagi kereta api Direct Train akan segera memasuki stasiun Cirebon. Jadi sebentar lagi kita akan mendapat jawaban apakah kereta api Direct Train tujuan Jakarta berhenti di Cirebon atau berjalan langsung. Kemudian kereta api Bangunkarta. Seperti beberapa kereta yang baru saja kita lihat di Karawang ini, untuk kereta yang melintas langsung kebanyakan udah pada bisa untuk melaju di kecepatan tinggi. Artinya, udah tidak ada pembatasan kecepatan seperti bulan November lalu. Barusan kereta api Menoreh, dan kita baru mendapat kabar bahwa kereta api Direct Train ternyata berhenti di stasiun Cirebon dan KLB-nya bertemu dengan kereta Inspeksi Utara yaitu KS4. Tapi kabarnya berhenti di stasiun Cirebon cuma sebentar dan tidak melayani naik turun penumpang. Setelah mendengar kabar barusan, jadi ternyata cuma yang dari Jakarta ke Semarang aja yang bablas di Cirebon alias non-stop. Tapi untuk arah pulangnya dari Semarang ke Jakarta ternyata malah berhenti di Cirebon. Ya namanya juga masih uji coba. Lalu akan lewat kereta api Argo Parahyangan. Berikutnya kereta api Fajar Utama Jogja. Jadi untuk kereta api Direct Train kabarnya cuma berhenti sangat sebentar di stasiun Cirebon. Jadi sepertinya juga dilakukan uji coba, yaitu hanya berhenti tapi tidak untuk menaik turunkan penumpang. Soalnya stasiun Cirebon tidak bisa dipesan untuk menaiki kereta api Direct Train. Kemudian komuter lain Walahar. Kereta ini terlambat 5 menit dan sebenarnya tepat di belakang kereta ini ada kereta api angkutan barang kontainer. Tapi ternyata kereta ini tetap berangkat, bahkan tidak disusul di stasiun Karawang. Kalau begini kereta api kontainernya akan agak terhambat ya. Baru 4 menit setelah kereta api Walahar berangkat dari stasiun Karawang, ternyata langsung muncul kereta api Limas Priok Cargo.
yang kecepatannya diturunkan ketika lewat di stasiun Karawang. Itu karena jarak kereta ini dengan kereta api di depannya masih lumayan dekat, makanya nggak boleh ngebut. Pada pukul 14.07 ternyata ada kereta api kontainer lagi, tapi kali ini kereta api kontainernya harus berhenti di stasiun Karawang karena akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Parahyangan dan kereta api Brantas. Jadi kereta api kontainer di Joro 1 akan ditahan selama kurang lebih 20 menit. Berikutnya kereta api Taksaka. Jika nantinya hasil uji coba kereta api direct train di rute Semarang-Jakarta berhasil, maka PT KAI dapat mencoba layanan direct train di rute yang lain, misalnya seperti rute Jakarta-Jogja. Tapi karena waktu tempuhnya lebih lama, mungkin perlu penyesuaian kembali. Kemudian setelah ini kereta api Brantas. Untuk alasan kenapa kereta barang tidak langsung berangkat setelah kereta api Argo Parahyangan melintas, itu karena kereta api Brantas juga merupakan kereta api yang akan melewati jalur utara setelah lepas Cikampek. Jadi penyusulannya dibikin sekaligus di Karawang. Selanjutnya komuter lain Walahar. Hari ini kereta api Walahar 321 tetap hanya akan diusul satu kali oleh kereta api Argo Lao di stasiun Karawang. Itu karena posisi kereta api direct train belum melintas di stasiun Cikampek. Karena masih jauh, maka setelah kereta api Argo Lao melintas, kereta ini boleh untuk berangkat kembali.
Setelah ini akan melintas kereta api Argo Lau. Meskipun hari ini kereta api Argo Lau terlambat akibat pembatasan kecepatan di petak antara Cirebon Cikampek, tapi karena selisih waktunya cukup dekat dengan kereta api Walahar, yaitu hanya beda 7 menit, maka kereta ini tetap menyusul kereta api Walahar di stasiun Karawang. Dan inilah kereta api yang kita tunggu-tunggu, yaitu kereta api direct train rute Semarang-Jakarta. Jadi ada yang unik nih dari uji coba ini, yaitu kereta pembangkitnya memakai model dual genset, meminjam punya Argo Bromo Anggrek. Dan untuk puncak kecepatan kereta ini adalah 120 km per jam. Berikutnya kereta api Serayu. Nah, kereta ini tadi di stasiun Cikampek kabarnya ditahan untuk menunggu kereta api direct train melintas Cikampek. Soalnya kecepatan kereta api Serayu cuma 90 km per jam, sedangkan KLB-nya 120 km per jam. Jadi memang harus mengalah. Dan spesial hari ini, kereta api Serayu bawa satu kereta eksekutif luar dinas. Kemudian kereta api Argo Merbabu. Mulai hari ini kereta api Argo Merbabu memakai rangkaian baru, yaitu kereta eksekutif New Image bekas kereta api Pandalungan. Dan untuk lokomotifnya ditarik loko 203 karena ada lokomotif 206 depo SMC yang sedang berada di Balayasa Yogyakarta. Selanjutnya kereta api Kertajaya. Kereta ini terlambat 2 menit dan seharusnya dapat berpapasan dengan kereta api Sembrani tepat di stasiun Karawang. Tapi untuk hari ini tidak bisa karena kereta api Sembrani juga terlambat banyak, sehingga tempat pertemuannya akan berubah menjadi di antara Kelari ke Kosambi. Setelah ini kereta api Sembrani. Sore ini terlambat 11 menit. Jadi untuk harga tiket kereta api kompartemen pada kereta api direct train sebenarnya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Luxury Sembrani maupun Luxury Argo Bromo Anggrek yang mencapai 1 juta untuk harga Semarang Jakartanya.
Berikutnya kereta api Bangunkarta. Jadi sore ini kita masih menunggu apakah KA Bima akan langsung memakai rangkaian datangan dari kereta direct train atau tidak. Soalnya kan rangkaian yang dipakai KLB Direct Train merupakan rangkaian KA Bima dan kereta api Argo Semeru yang sedang dipinjamkan. Barusan kereta api Mataram di hari kedua memakai rangkaian baru. Dan sebenarnya agak aneh ya, soalnya kan rangkaian SSNG TS21 sebenarnya tidak dilengkapi dengan kereta eksekutif. Jadi aslinya itu memang full kelas ekonomi aja. Akhirnya satu kereta ekonomi dilepas dan ditambah 2 kereta eksekutif. Selanjutnya kereta api Argo Bromo Anggrek. Untuk perjalanan KA1 dan KA4 pada hari ini tetap membawa 2 kereta luxury. Jadi hanya pada KA2 dan 3 aja yang tidak membawa kereta luxury. Artinya kereta luxury yang dilepas adalah K1 01860 dan K1 01861 yang saat ini entah ada di mana. Berikutnya kereta api Brawijaya. Kalau biasanya kereta ini berpapasan dengan kereta api Argo Cirebon di stasiun Karawang, tapi untuk hari ini justru bertemu dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Itu karena banyak perjalanan kereta api jarak jauh yang mengalami keterlambatan ketika menuju ke Jakarta. Kemudian kereta api Papandayan. Sore ini keretanya berjalan pelan akan belok ke jalur 4 karena tunggu diusul oleh kereta api Argo Cirebon yang terlambat. Dan kereta api Papandayan ini memang berhenti normal di stasiun Karawang sejak 1 Juli 2024. Walaupun sebelumnya berstatus berhenti luar biasa alias BLB. Berikutnya jalur 3 akan melintas kereta api Argo Cirebon. Jadi sore ini kereta api Papandayan lebih duluan sampai di Karawang. Itu karena kereta api Argo Cirebon terhambat perjalanannya akibat kelambatan kereta api Argo Bromo Anggrek. Sehingga ketika di Cikampek yang sampai setelah KA1 adalah kereta api Papandayan duluan.
Setelah ini kereta api Bogowonto. Spesial hari ini membawa satu kereta wisata luar dinas, yaitu kereta wisata Imperial dengan nomor K1 08220. Tapi isinya kosong tanpa membawa penumpang. Soalnya kawis Imperialnya bekas dipakai oleh rombongan, jadi ini dibalikin ke Jakarta. Berikutnya kereta api Argo Sindoro. Jadi kereta api Direct Train tidak memakai nama Argo Sindoro ataupun Argo Muria, yang mana kalau 5 tahun yang lalu kan mengikuti nama kereta di jalurnya yaitu Argo Parahyangan. Nah mungkin karena rangkaiannya beda jauh, makanya PT KAI memakai nama Direct Train. Kemudian kereta api Bima yang pada sore ini ternyata masih memakai rangkaian stainless steel generasi pertama. Artinya rangkaian yang baru dipakai oleh KLB ternyata tidak lanjut dipakai oleh KA Bima. Artinya untuk kereta api Argo Semeru besok pagi dari Surabaya Gubeng akan memakai rangkaian seperti ini juga. Selanjutnya kereta api Menoreh. Karena kita udah menemukan jawaban mengenai rangkaian KA Bima sore ini, berikutnya kita akan mencari jawaban mengenai kelanjutan dari kereta pembangkit punya Argo Bromo Anggrek yang tadi dipakai oleh kereta luar biasa. Apakah akan dipakai di K4 malam ini? Oke, setelah ini kita akan kembali ke Jakarta. Jadi kita akan merekam kereta api Argo Bromo Anggrek malam di stasiun Jayanegara untuk mencari tahu apakah kereta pembangkit P02306 apakah udah dipasang lagi di Argo Bromo Anggrek atau belum. Sekarang kita berada di stasiun Tambun lagi sebelum menuju ke stasiun Jayanegara. Oke, kita udah sampai dan pas banget jalur 3-nya langsung lewat kereta api Argo Bromo Anggrek malam. Dan dari kejauhan kelihatannya itu kereta pembangkitnya masih memakai yang generasi pertama. Artinya P02306 belum kembali berdinas di kereta api Argo Bromo Anggrek.
Sebagai penutup akan melintas di jurusan 1 kereta api Argolau. Jadi kabarnya untuk P02306 akan dikirim ke Surabaya bersama kereta api Airlangga pada esok siang. Dan malam ini akan ada pengiriman lokomotif merah bekas Sumatera, yaitu DU 018346 dan DU 018915 sebagai kloter kedua. Untuk KLB kirim lokomotif merah, kita tidak merekamnya karena terlalu malam. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.